Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Allah kita boleh menikmati hari baru, hari karunia-Nya, dan kita telah siap untuk mengerjakan berbagai aktivitas kita hari ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa, mari kita merenungkan firman Tuhan agar hidup kita terus berjalan dalam tuntunan kebenaran-Nya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita siapkan bacaan kita untuk hari ini dari 2 Tawarik pasal 5 ayat 2 sampai 14. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bersyukur untuk setiap kasih setiamu ya Bapa yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami melihat begitu baik Engkau menjaga kami. Dan hari ini hari baru, hari karunia-Mu boleh kembali kami alami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mohon kuasa Roh Kudus akan menolong kami untuk dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal 5 ayat 2-14. Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mesbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah.
Amin, firman Tuhan. Sebab Ia baik, tema kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan, tantangan, dan ketidakpastian, seringkali kita merasa cemas dan kehilangan arah. Kenyataan hidup yang penuh dengan masalah, penderitaan, dan ketidakpastian membuat kita kadang meragukan kebaikan Tuhan. Namun, di saat-saat seperti itu, kita perlu mengingat bahwa meskipun keadaan di sekitar kita bisa berubah, Tuhan tetap baik dan setia. Dalam 2 Tawarik 5 ayat 2-14, kita melihat bagaimana bangsa Israel setelah membangun bait suci yang megah, memindahkan tabut perjanjian ke dalamnya. Ketika para imam penyanyi dan pemusik mulai memuji Tuhan, kemuliaan Tuhan turun dengan begitu kuat dan memenuhi seluruh bait suci. Awan yang melambangkan hadirat Tuhan menghalangi mereka untuk berdiri menyelenggarakan kebaktian, karena Tuhan yang baik itu hadir di tengah-tengah umatnya. Hal itu menunjukkan bahwa Tuhan yang baik selalu setia, tidak hanya dalam masa-masa suka, tetapi juga di tengah segala tantangan dan persoalan hidup. Sebab Ia baik. Tuhan tidak hanya baik karena Dia memberi berkat dan kebahagiaan, tetapi karena Dia hadir di dalam hidup kita di tengah berbagai kesulitan. Tuhan yang baik adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita merasa terpojok oleh persoalan hidup. Bayangkan, seorang sahabat yang selalu hadir dalam setiap kesulitanmu, memberikan dukungan tanpa henti. Tuhan adalah sahabat yang lebih dari itu. Dia selalu hadir, memberikan penghiburan, dan menuntun kita melalui segala badai hidup. Sebab Ia baik, kita bisa terus berharap dan bersyukur. Renungkanlah, apakah kita sudah merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, terutama dalam masa-masa sulit? Sebab Ia baik, kita bisa tetap berdiri teguh, memuji namanya, dan mengandalkannya dalam segala situasi. Amin. Mari kita berdoa. Dalam suka maupun duka, Engkau Allah yang baik, yang akan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Dalam bacaan kami menyaksikan bahwa umat Tuhan sungguh dengan penuh sukacita dan rasa syukur memuji-muji nama-Mu, karena Engkaulah Allah yang terus memelihara kehidupan mereka. Dan itu pula lah yang kami aminkan terjadi di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Karena itu ya Tuhan, kami merindukan bahwa hari ini pun akan berjalan dalam kasih dan tuntunan-Mu. Kiranya dalam setiap pekerjaan kami, usaha yang kami tekuni, anak-anak cucu kami dalam pendidikan mereka, Tuhan akan terus memelihara. Tuhan akan terus memegang tangan kami dan tak akan membiarkan kami berjalan pada tempat yang salah. Roh Tuhan akan memeteraikan firman kebenaran di hati kami. Untuk itulah menjadi satu-satunya penuntun di dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk setiap kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Untuk kesehatan dan kekuatan yang kami alami hari ini, kami berdoa menopang saudara-saudara sepersekutuan kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh. Ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Peliharakanlah mereka Tuhan dengan cinta kasih-Mu, sehingga dalam waktu-waktu ke depan mereka boleh menikmati kasih dan kemurahan Allah. Kami berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Biarlah seluruh kehidupan mereka pun akan dituntun oleh hikmat-Mu, meskipun kekuatan mereka semakin menurun, namun tuntunan Allah membuat mereka yakin mereka akan tetap kuat menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Seluruh keberadaan hidup kami hari ini, berbagai kegiatan, agenda yang telah kami persiapkan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan dengan penuh sukacita di dalam kasih Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Bapa. Inilah kami yang datang berserah kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, kiranya terus menjadi kekuatan kita, dan terimalah berkat Tuhan yang akan semakin meneguhkan perjalananmu hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.